susah juga untuk tidur karena harus cari materi dan siap-siap. Jadi dalam kesempatan kali ini mungkin saya bukan bertausiah tapi ya kita ngaji bareng aja gitu. Baiklah teman-teman semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan pada sore ini kita ngaji bareng. Bagi teman-teman yang ingin mencatat boleh, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita mulai dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis Nabi riwayat Muslim nomor hadis 1905. Di dalam hadis itu disebutkan ada 3 golongan yang mana keseluruhannya dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Ini mungkin teman-teman harus fokus ya, biar kita sama-sama mengertikan ini terkait dunia dan akhirat. Pertama hadis Nabi dari riwayat Muslim nomor hadis 1905, yang mana dalam hadis ini disebutkan ada 3 golongan manusia yang mana keseluruhannya dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Di dalam hadis itu salah satunya dipanggil oleh Allah, seorang rajul, seorang laki-laki. Bagi seorang rajul, lalu dia ta'allama ilma wa qara'a al-Qur'an. Jadi seorang laki-laki belajar ilmu agama maupun ilmu yang lainnya, kemudian Al-Quran, kemudian dia membacakan Al-Quran. Bisa jadi dia baca Quran dengan nada yang baik gitu ya. Nah, kemudian kemudian dia mengajarkannya. Jadi dia belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Lalu ketika itu dipanggil dia. Lalu dia ditanya oleh Allah, "Limaza akhirkan? Kenapa kamu lakukan itu, wahai rajul laki-laki?" Laki-laki itu menjawab, "Ta'allamtu fika ya Rabb. Saya belajar ini untukmu ya Rabb, untukmu ya Allah. Wa qara'tu fika ya Rabb. Dan saya membaca Al-Qur'an ini juga karena mendapat ridho-Mu ya Allah." Terus mendengar jawaban itu Allah langsung menjawab, "Dusta, kamu bohong," kata Allah. Bahkan di dalam hadis ini di riwayat lain itu disebutkan kazab, bukan kazab ya. Tapi kalau kazab itu artinya sekali berdusta. Tapi kalau kazab itu berkali-kali berdusta. Jadi Allah langsung yang mengatakan kazab, kamu berkali-kali berdusta. Jadi seakan-akan dalam hadis itu Allah mengatakan kepada laki-laki ini, kamu ini kok masih berani ya berbohong? Dulu kamu di dunia berbohong, berkali-kali kamu berbohong. Kamu belajar agama karena ingin supaya kamu dipuji oleh orang. Kamu mengajarkan agama yang kamu belajar itu supaya kamu ingin dipuji oleh orang. Kamu ingin disanjung-sanjung oleh orang. Kamu baca Al-Quran, kamu berdukan suaranya supaya kamu ingin dipuji orang. Kamu dusta. Allah marah. Lalu saat itulah Allah memerintahkan malaikat yang paling terburuk dalam siksaannya, lalu mentariklah umur-umurnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi dalam hadis ini pesannya saya pribadi mungkin minta tolong pada teman-teman semua yang senantiasa selalu mendoakan para ustaz-ustaz kita, para kiai, para ulama, para habaib yang selalu memberikan tausiah maupun balik muda agar selalu senantiasa menyampaikan tausiah itu dengan ikhlas, ya, tidak sekedar menyampaikan tausiah itu hanya karena ingin dipuji. Jadi kita doakan selalu sama ustaz kita seperti itu, ya. Selanjutnya teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita
mungkin ingin butuh suatu petunjuk hidup ya, agar hidup kita ini tenang, tentram gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir dunia kita lelah letih gitu ya, banyak masalah yang kita hadapi. Sampai-sampai kita lupa untuk kembali pada Allah SWT. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kesempatan di kajian ini untuk menyampaikan petunjuk hidup Allah itu apa kita. Pertama, kita saya ingin mengelaborasikan pengajian yang sering disampaikan oleh ustadz-ustadz yang sudah viral ya, misalnya Somad, jadi pertama-tama mengkaji dulu ya. Dalam bentuk kita harus ada tujuannya. Kalau fa'idzaa qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila kamu ingin baca Al-Quran, maka mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa perlindungannya? Kita minta perlindungan kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu kita dituntut untuk minta perlindungan dari Allah SWT dengan cara membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari kalimat ini, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Pada saat kita berlindung kepada Allah, hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kita berlindung ya. Bukan kepada pohon, kalau kepada pohon bisa tumbang. Bukan kepada patung, kalau patung bisa hancur, kan bisa kita hancurkan gitu ya. Tapi perlindungan kita hanya kepada Allah SWT, apapun itu. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari siapa? Dari syaitan. Syaitan ini kalau dalam bahasa Arab artinya satu ya situ, artinya baik, artinya jauh dari rahmat Allah, jauh dari pahala yang dari Allah. Bisa ada juga artinya halaka itu artinya hancuran. Jadi kalau kita mengikuti syaitan maka kita akan hancur selama-lamanya. Kemudian syaitan rajim. Jadi kita berlindung daripada Allah, kita berlindung kepada Allah dari setan. Rajim ini artinya terkutuk. Ya, jadi rajim ini asal kalimatnya pada bahasa Arab adalah jim mim. Rojah. Jadi kalau laki-laki yang sudah berkeluarga lalu dia berzina, hukumannya di rajam. Jadi setan itu adalah makhluk yang dirajam selama hidupnya. Rajam ya. Kalau dia kita ikuti maka berarti kita termasuk manusia yang selalu dirajam selalu gitu ya. Jadi kita selalu berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk atau yang selalu dirajam. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kecil agak jelek. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kalau ada ayam terlindas motor kita atau kendaraan kita mati, kita makan halal haram. Haram ya, haram. Tapi ketika kita melindas ayam yang belum mati lalu kita potong dengan menyebut nama Allah, maka ayam itu berubah menjadi halal. Maka menyebut nama Allah itu semuanya bisa menjadi halal ya. Kecuali kalau kita menyembelih daging babi gitu atau minum arak ya, itu nggak bisa. Kemudian Ar-Rahman,
Ar-Rahman artinya pengasih. Ar-Rahman artinya pengasih. Siapapun yang ada di muka bumi ini, Allah akan kasih. Pemabuk, penjudi, pezina, kafir, Kristen, Buddha, apa lagi agama Islam, Konghucu, semuanya mendapatkan rahmat. Bahkan dalam kerjaan seperti itu, yang kerjanya nggak baik, selalu melawan, itu selalu dia mendapatkan rahmat. Kita juga begitu, bagi yang baik juga mendapatkan rahmat, tapi tidak untuk ar-Rahim. Kalau ar-Rahim hanya yang tidak hanya mendapat ar-Rahim hanyalah orang yang beriman kepada Allah SWT, orang yang menjalankan perintah Allah SWT. Maka siapapun yang berada di dalam bumi, baik penjahat apapun dia mendapatkan iman. Pak, teman saya dia nggak pernah sholat, tapi kaya, banyak duitnya, dia ar-Rahman, mendapatkan ar-Rahman, tapi dia nggak mendapatkan ar-Rahim, mendapatkan Allah SWT. Jadi kita mulai dari sekarang ini ya. Ketika kita berbuat baik pun kita dikatakan untuk minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sholat pun kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sholat, dalam berbuat baik itu ada setan khusus yang menggoda kita agar kita terpuruk ke dalam neraka. Ketika sholat itu ada setan khusus yang menggoda ketika sholat, namanya khazab. Itu khusus menggoda orang sholat. Ketika Allah Akbar itu sudah diingatkan, kunci motor lu ketinggalan, dompet lu ketinggalan, sudah digoda sama setan. Jadi makanya sebelum kita sholat, alangkah baiknya kita perlindungan dari Allah SWT dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim. Ketika tidur juga begitu, mengucapkan menyebut nama Allah, Bismika Allahumma amudu ahya. Jadi ketika kita tidur juga mengucapkan nama Allah, agar kita selalu terlindungi oleh Allah SWT. Selanjutnya waktu masih ada. Jadi ini karena tadi kajian terkait tentang hidup, petunjuk hidup, maka kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 151. Bagi yang punya Al-Quran boleh coba. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina. Kami akan utus seorang rasul di kalangan kamu, yatlu 'alaikum ayatina, untuk membawakan atau membacakan ayat-ayat ini kepada kamu. Jadi Allah itu mengutus setiap rasulnya, setiap nabinya itu untuk mendakwahkan atau mensiarkan agama Islam itu dengan cara memberikan petunjuk hidup agar umat itu mudah dalam jalan hidupnya. Sudah kita mulai ini. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina. Kami akan utus seorang rasul dari kalangan kamu yang membawakan ayat-ayat ini kepada kamu. Yatlu artinya membacakan itu ada dua ya dalam bahasa Arab. Utslu dan ikro. Dalam bahasa itu ada dua membaca. Ada utslu, ada ikro. Bedanya kalau ikro Quran itu hanya membaca saja, tidak menuntut untuk paham. Tapi kalau utslu itu membaca tapi dituntut untuk memahami. Jadi kalau kita baca misalnya pesan atau buku itu kita, kalau kalimat ini menggunakan utslu atau yatslu itu kita dituntut untuk memahami. Ya, tapi kalau kita menggunakan kata ikro itu kita dituntut untuk tidak memahami. Makanya ketika ayat Al-Quran pertama kali turun, perintahnya ikro ya Muhammad,
Kemudian Rasul menjawab, "Ma'ana qari, saya tidak bisa membaca." Jangankan membaca, saya tidak bisa mengerjakan memahami. Membaca saja saya tidak bisa. Itulah tadi. Makanya kalimatnya menggunakan yatlu alaikum ayatina. Rasul datang diutus untuk membawakan ayat-ayat ini kepada kalian supaya dijelaskan Al-Quran ini untuk supaya dipahami oleh kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat kedua, surat kedua ayat 38. Tadi Allah mengutus seluruh semua rasulnya, semua nabinya itu diberikan petunjuk hidup agar hidupnya umatnya itu mudah dalam jalan hidupnya. Kemudian manusia pertama yang datang ke bumi adalah Nabi Adam. Tertera di surat Al-Baqarah ayat kedua ayat 38. Qul mahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kalimatnya qul mahbitu minha jami'an. Saya firmankan kepada kamu, turunlah kamu semua. Nabi Adam turun, Hawa turun dan istrinya turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Huda itu artinya petunjuk. Huda itu artinya petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila kamu mendapatkan petunjuk dalam perjalanan kamu, faman tabi'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti petunjuk kami, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Fala khaufun, khaufun artinya takut, dia tidak akan takut atau gelisah. Gelisah. Jadi janji Allah ya, kalau kita mengikuti petunjuknya Allah, maka hidup kita tidak akan takut atau gelisah. Itu pertama. Yang kedua, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yahzanun artinya apa? Tidak akan sedih. Jadi kalau kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan janji. Ini Allah yang janji ya, bukan manusia. Kalau manusia kayak caleg kadang janji itu bisa berubah jadinya. Tapi kalau Allah yang berjanji, maka kalau kita mengikuti petunjuknya, kita tidak akan takut dan gelisah dan tidak akan sedih dalam hidup kita. Jadi kalau selama ini kita temukan saudara-saudara kita, teman-teman kita, kalau hidupnya jumpa dengan dia selalu takut, dia selalu gelisah, dia selalu sedih, bukan hidupnya yang salah, tapi petunjuknya tidak pernah dipelajari. Ya, benar nggak ya? Jadi kalau kita merasa juga, kalau dalam hidup kita, perjalanan hidup kita ini, kita selalu takut, takut dalam jalan hidup apapun takut ya, selalu gelisah gitu dalam hidup kita ini, dan selalu sedih, bukan hidup kita yang salah, tapi petunjuknya kita tidak pernah pelajari. Petunjuknya. Nah, pertanyaannya adalah apa sih petunjuk yang Allah berikan kepada kita? Ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Saya ulangi lagi ya. Tadi Allah berikan petunjuk hidup kepada manusia. Allah berikan petunjuk hidup. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kita mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita tidak akan khauf, tidak akan takut dan tidak akan sedih, yahzanun. Ya, kalau kita mengikuti petunjuk kita tidak akan takut dan sedih. Lalu apa petunjuk yang Allah berikan? Di surat Al-Baqarah ayat 185. Apa ayatnya? Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang rahmat, bulan yang suci, bulan yang turunkannya Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran.
Sekali lagi fokus ya. Ini penting dalam hidup kita. Tadi Allah memberikan petunjuk agar hidup kita mudah dalam jalan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena suatu saat kita akan pulang kepada Allah, kita akan jumpa kepada Allah. Lalu berkat kita apa kalau kita akan membaca petunjuk hidup kita? Allah memberikan petunjuk ini. Barang siapa yang mengikuti petunjuknya, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hidup kita tidak akan takut, gelisah, tidak akan sedih dalam perjalanan hidup kita, baik sedih di dunia maupun sedih di akhirat nanti. Lalu petunjuknya apa? Ada di surah Al-Baqarah ayat 285, yaitu syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Jadi hudan tadi ya kata-kata pada petunjuk. Jadi bulan Ramadan dan bulan suci itu karena fungsi apa yang di bulan Ramadan adalah hudan linnas, itu petunjuk bagi manusia. Jadi petunjuk kita adalah Al-Qur'an. Kalau hidup kita takut, gelisah, sedih, berarti kita tidak pernah mempelajari Al-Quran dalam hidup kita, tidak pernah membacanya. Bayangkan teman-teman semua, Al-Quran jangankan kita pelajari ya, kita pahami, kita baca saja satu hurufnya adalah 10 huruf pahala, 10 kebaikan pahala yang kita dapatkan. Ada di hadis At-Tirmizi nomor hadis 2910 dan 2920 tentang baca Al-Quran. Jadi apa ya? Jadi tadi saya sampaikan, jangankan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran saja kita satu hurufnya diberikan Allah 10 kebaikan atau 10 pahala. Ada di hadis At-Tirmizi nomor hadis 2910 dan 2920. At-Tirmizi itu sebenarnya namanya bukan At-Tirmizi. Ini mungkin kita sama-sama tahu ya. At-Tirmizi itu namanya sebenarnya Muhammad. Namanya Muhammad At-Tirmizi. Lalu kenapa dipanggil At-Tirmizi? Karena dia tumbuh dan berkembang di Tirmizi. Jadi kalau di Arab itu, kalau ada orang pendatang baru yang bukan dari Arab, dia ingin memperkenalkan daerahnya. Kalau daerahnya itu sudah masuk Islam, dia menggunakan nama daerahnya At-Tirmizi. Jadi awalnya diganti jadi ujungnya diganti I, At-Tirmizi. Saya sudah memperkenalkan Islam ke daerah saya, At-Tirmizi. Bukhari juga gitu, namanya Mustafa Muhammad. Dia berasal dari Bukhara, ya, negara Uzbekistan. Jadi kalau di Indonesia juga ada seperti itu. Dulu kalau salah di Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Di Palembang juga ada Pak, namanya Abdul Somad Al-Palembani. Di Padang juga ada Syekh Yasin Al-Padani. Di Jambi juga ada ya, dari Syariah Ustadz Riono Al-Jambi ya. Nah, jadi memperkenalkan daerahnya bahwa daerahnya sudah masuk Islam. Jadi seperti itu nggak Tirmizi ya. Tapi kalau kita mau buat seperti itu nggak boleh. Misalnya Pak Dadang misalnya Pak mau memperkenalkan daerah Pontianak, anak Dadang Al-Pontianaki, boleh seperti itu. Ini memperkenalkan daerah kita, gitu ya. Jadi seperti itu. Apa hadisnya? At-Tirmizi 2910. Man qara'a min kitabillah falahu asyru hasanat. Barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari kitab Al-Qur'an, dari Allah, falahu asyru hasanat, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Walau akul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, alif itu satu huruf, lam harfun, lam itu satu huruf, mim harfun, mim itu satu huruf. Jadi kalau kita baca surat alif lam mim,
3 huruf kali 10 30. Berarti kita mendapatkan 30 huruf pahala kebaikan. At-Tirmidzi 2910. Saya ingin kasih rahasia seperti ini. Orang pada umumnya membaca Al-Quran adalah sekali ya. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pada umumnya orang baca sekali ya. Tapi tidak pada orang-orang yang penghafal Al-Quran. Orang penghafal Al-Quran akan membacanya berkali-kali. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi Zalikal kitabu la raiba fihi Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berapa? Dia akan membaca berulang-ulang sampai melekat ingatannya bahwa dia sudah hafal. Itu para penghafal Quran. Artinya para penghafal Quran tidak hanya dituntut untuk mendapatkan hafalan, tapi mendapatkan banyak pahala. Jadi seakan-akan kayak bulan, saya memberikan kepada teman kamu, dia 10 menit hafal surat ini, kamu belum cukup. Dia sudah banyak pahalanya. Dia sudah sering mengerjakan sholat tahajud, dia sering bersedekah, dia sering sholat duha, dia sering sedekah, dia sering banyak apa lagi yang berbaik. Dia banyak pahalanya. Kamu belum cukup, maka kamu bacanya berulang supaya kamu banyak pahala yang menutupi dosa-dosa kamu. Agar kamu selalu teringat bahwasanya kamu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis At-Tirmidzi ayat 2910. Kemudian At-Tirmidzi 2920. Bagi para pembaca Al-Quran yang terbata-bata dalam bacanya. Ingat, pahala itu tidak didapatkan bagi orang yang lancar membaca Al-Quran. Orang yang terbata-bata pun mendapatkan pahala lebih dari orang yang lancar. Ya, orang yang terbata-bata pun mendapatkan pahala lebih dari yang lancar. Wallazi yata'atta wa syaqun 'alaihi falahu ajrun. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia mendapatkan pahala 2 kali lipatnya. Tadi kalau yang lancar mendapatkan 10, maka yang terbata-bata membacanya mendapatkan pahala 2 kali lipat, berarti dikali 2. Kalau tadi Alif Lam 30, yang terbata-bata baca Alif Lam Mim mendapatkan pahala 60 pahala kebaikan. Jadi jangan merasa malu kalau kita belum baca Al-Quran, karena pahalanya 2 kali lipat. Sampai sini mungkin bisa dipahami. Kemudian ini belum lagi kalau kita baca Al-Quran itu di bulan Ramadan. Ya, kalau bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Bukan hanya 1 kali, bukan hanya kali 10, bukan hanya kali 20, tapi pahala di bulan Ramadan mencapai Allah yang menentukan pahalanya. Ya, ada di kitab Usia. Hadis riwayat Muslim, Bukhari. Nomor hadis yang pertama ada di kitab Usia Bukhari. Jadi dalam hadisnya yatruku ta'amahu wa sarabahu wa sahwatahu min ajli wa ana ajizihi. Jadi barang siapa yang meninggalkan yatruku ta'amahu makannya, meninggalkan makannya, meninggalkan sarabahu, meninggalkan minumnya, wa sahwatahu, dan meninggalkan syahwatnya hanya karena untukku, maka wa ana ajizihi, akulah yang akan membalas pahalanya. Jadi kalau standarnya pahala kita berbuat baik adalah sekali 10, 1 kali kebaikan. Kita bantu orang, kita sholat nih, pahalanya 10, itu standarnya. Tapi kalau kita lakukan di bulan Ramadan, Allah yang akan membalasnya. Wa ana ajizihi, saya akan membalasnya. Minimal itu 20, minimal kali 20. Maka sungguh luar biasa pahala bagi kita kalau kita membaca Al-Quran dan bahkan kita mau memahami Al-Quran itu sendiri sebagai bagian hidup kita. Mungkin karena waktu sudah memakai, jadi pengajian kita sampai di sini. Semoga
apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya khususnya dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.